Swastika Bayu Nurhadianing Tias. Saya Eni Fitria Wahyuni. Saya Anissa Khalifa Insani. She calls me day and night. Nah, di sini saya akan menjelaskan subsistem yang pertama, yaitu subsistem input. Pada subsistem input terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Di antaranya, ketersediaan bahan baku ikan segar, ketersediaan bahan tambahan seperti tepung tapioka, serta pelengkap, gula dan garam, dan permodalan. Selain itu, ketersediaan dana dan hal lainnya yang berhubungan dengan sarana produksi juga perlu dipersiapkan. Bahan baku sebagai bahan utama pengolahan yaitu jenis-jenis ikan seperti ikan tongkol, ikan tuna, cumi-cumi, ikan kue, marlin, dan rumput laut yang sangat mudah diperoleh. Bahan baku ikan segar yang digunakan oleh para pengolah berkisar antara 15 kg sampai 60 kg per produksi. Bahan baku ikan segar 90% responden memperolehnya dari pantai Garut dan 10% responden memperoleh bahan baku dari luar Garut. Ketersediaan bahan pelengkap juga mudah diperoleh dengan mutu dan kualitas yang baik serta harga yang relatif terjangkau. Sedangkan untuk masalah permodalan, umumnya para pengolah menggunakan modal sendiri dan belum memanfaatkan lembaga keuangan yang ada. Subsistem yang kedua yaitu ada subsistem produksi. Subsistem agribisnis produksi atau yang biasa disebut on-farm yaitu kegiatan mengelola input-input seperti lahan, tenaga kerja, modal, teknologi, dan manajemen untuk menghasilkan produk perikanan. Pada sistem agribisnis kali ini, subsistem produksinya terdiri dari pemilihan bahan baku, persiapan peralatan dan perlengkapan, pembersihan bahan baku, pencucian, pengolahan, dan penyimpanan. Lantas apa sih yang dimaksud pengolahan? Pengolahan sendiri ialah upaya yang dilakukan terhadap sumber daya ikan melalui proses baik secara tradisional maupun modern, baik secara fisika, kimia, mikrobiologis, atau kombinasinya untuk dijadikan produk akhir yang dapat berupa ikan segar, ikan beku, dan bentuk olahan lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengawetkan dan memperbaiki penampakan atau penampilan, sifat-sifat fisika, kimia, dan nilai gizi, serta tambahnya untuk memenuhi konsumsi manusia. Kemudian bagaimana sih proses pengolahan pada subsistem agribisnis pada agribisnis kali ini? Pada teknologi pengolahan ikan yang digunakan pada agribisnis perikanan yang digunakan ini masih bersifat tradisional dengan peralatan yang masih seadanya dan mengandalkan teknologi manusia, sehingga hasil yang diperoleh belum maksimal dalam jumlah yang masih terbatas. Akan tetapi, para pengolah sudah memperhatikan kebersihan dan kesehatan untuk menjaga produk hasil olahannya dari pencemaran bahan berbahaya. Produk yang dihasilkan sendiri dalam subsistem produk agribisnis kali ini berupa ikan asin, ikan pindang, abon, bakso, kerupuk, nugget, dan agar-agar kertas yang terbuat dari rumput laut. Yang selanjutnya adalah subsistem pasca pengolahan. Subsistem ini dilakukan untuk mengurangi susut nilai dan meningkatkan mutu produk agar dapat memenuhi kebutuhan dan selera konsumen. Pengemasan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara modern dan juga secara tradisional. Lihat dari teknik pengemasan, 93,3% responden masih menggunakan teknik tradisional dan 6,7% menggunakan teknik semi modern. Hal ini disebabkan karena para pengolah belum memiliki alat-alat modern yang mendukung usahanya. Berdasarkan penggunaan kemasan responden yang tidak menggunakan kemasan atau langsung dari tempat pengolahannya sebanyak 33,3%, 26,6% menggunakan kemasan daun atau kertas, 53,3% menggunakan kemasan plastik. Jenis kemasan yang digunakan menyesuaikan dengan produk yang dihasilkan. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai subsistem pemasaran. Nah, perlu Anda ketahui, subsistem pemasaran yaitu
diperlukan dan sangat diperhatikan karena strategi pemasaran yang diharapkan secara sasaran pada pemasaran kita harus mencapaikan target yang telah kita tentukan. Yang pertama adalah strategi pemasaran secara tradisional, yaitu sebuah istilah yang memiliki beragam saluran periklanan seperti iklan di media cetak, papan reklame, kampanye, poster, hingga iklan yang berbentuk siaran video. Yang kedua adalah strategi pemasaran semi modern, merupakan strategi responden yang sudah dimulai dan menentukan target pasar, mencari pelanggan, serta kelancaran pada pemasarannya. Yang ketiga adalah modern, di mana ini sangatlah penting karena pada zaman sekarang perubahan sangatlah besar dalam dunia bisnis tentunya, karena di media promosi di era globalisasi pada kehidupan kita sehari-hari tidaklah pernah kita bisa berhenti, karena salah satunya adalah kita harus terus mengikuti teknologi pada zaman sekarang, yaitu salah satunya adalah media online, di mana kita harus bisa menggunakan media online secara langsung seperti via WA dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah strategi pembayaran, di mana strategi pembayaran terdiri dari dua, yaitu kredit dan cash. Kredit merupakan pembayaran yang dilakukan beberapa waktu setelah barang yang diserahkan berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan oleh si penjual. Sedangkan cash yaitu pembayaran dengan mata uang kertas atau logam yang dibayarkan kepada penjual secara langsung dengan nominal yang telah ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual. Berikutnya adalah promosi, di mana promosi adalah kegiatan menawarkan barang kepada konsumen agar konsumen tertarik untuk membeli barang yang telah kita jualkan. Promosi terdiri dari tiga, yaitu secara tradisional, semi modern, dan modern. Tradisional yaitu strategi promosi yang dilakukan sebelum adanya internet, yaitu hanya melalui surat, radio, iklan cetak, dan lain sebagainya. Semi modern yaitu strategi promosi dengan menentukan target pada pasar secara langsung untuk mencari pelanggan serta memperlancar usaha bisnis yang kita miliki. Terakhir yaitu adalah modern, di mana strategi promosi pada modern ini mencakup sebuah internet, di mana kita harus mengikuti alur atau masa pada zaman sekarang, yaitu serba online. Jadi kita harus bisa mengikuti teknologi pada zaman sekarang. Strategi pemasaran. Nah, perlu kalian tahu fungsi dari pemasaran itu sendiri, yaitu 1. Memperkenalkan produk, di mana kita harus bisa memperkenalkan produk yang kita miliki kepada konsumen agar produk yang kita miliki dapat dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedua yaitu barang dapat dikenal oleh konsumen. Atau dengan demikian, semakin banyak yang mengenali, semakin banyak memperoleh peluang untuk memperluas bisnis yang kita miliki. Adalah meningkatkan target penjualan, di mana target ini sangatlah penting untuk meraih sukses tidaknya usaha yang telah kita miliki. Yang ketiga yaitu menambah keuntungan, di mana keuntungan adalah kunci kesuksesan dalam usaha bisnis yang kita miliki. Salah satunya yaitu kita harus bisa mengelola keuangan secara tidak langsung untuk bisa memperoleh bisnis yang kita miliki dengan keuntungan yang berlipat ganda. Yang kelima yaitu memperluas jaringan bisnis, di mana kita bisa memperluas jaringan bisnis kita dengan menyebarkan brosur ke media online, sosial, Facebook, WA, atau lain sebagainya. Selanjutnya yaitu subsistem lembaga penunjang.
Lembaga merupakan fenomena yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, bukan saja karena fungsinya untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai yang sangat tinggi dalam masyarakat, melainkan juga berkaitan erat dengan berbagai kehidupan manusia. Terlepas dari ketepatan artinya, lembaga sosial mempunyai peranan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat pedesaan. Status kelembagaan usaha bervariasi, ada yang milik sendiri dan milik bersama atau kelompok. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi desa, dan pemberdayaan masyarakat miskin. Lembaga ekonomi unit usaha desa seperti pasar, bank, kelompok tani, koperasi, buruh, dan berbagai macam unit usaha di pedesaan adalah pilar atau penyangga ekonomi yang diharapkan mampu mendukung dan menopang kegiatan pembangunan di pedesaan dalam berbagai bidang. Lembaga ekonomi pedesaan dibentuk guna untuk mengembangkan, membina, mengayomi, dan menampung aspirasi serta segala bentuk potensi perekonomian, khususnya yang ada di pedesaan, guna untuk meningkatkan daya saing dan nilai dari kegiatan usaha yang ada di desa, baik dalam skala mikro maupun makro. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya pembangunan sektor-sektor perdesaan, dengan mendorong pertumbuhan sektor industri melalui penyediaan bahan pangan. Kelembagaan wilayah pesisir Kabupaten Garut dapat diketahui pada kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi usaha perikanan seluruh kecamatan sudah memiliki potensi dukungan kelembagaan yang baik.